Halo, saya Moren Oktapaira. Saya dari ISI Yogyakarta. Nah, hari ini saya bakal membahas tentang seni dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, tapi kita perkecil sedikit temanya, yaitu temanya tentang seni di dalam ruang kelas taman kanak-kanak. Tapi sebelum itu coba kita lihat dulu unsur-unsurnya atau penjelasan lebih rinci tentang bagaimana seni ada dalam ruang kelas di taman kanak-kanak. Taman kanak-kanak adalah tempat di mana anak-anak dapat belajar bersama di usia dini sebelum memulai ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu sekolah dasar. Disinilah kreativitas dan sifat keingintahuan anak dapat disalurkan secara edukasional. Bagi banyak orang, taman anak-anak merupakan kenangan masa kecil yang menjadi bagian penting dari memori mereka. Ketika kita menjejakkan kaki ke dalam ruang kelas, akan muncul suasana hangat dan gembira. Apakah itu karena anak-anak yang bersifat riang dan membuat suasana menjadi seperti itu? Tidak juga. Suasana ruang dapat dikelola dengan beberapa cara. Beberapa di antaranya adalah dengan warna, bentuk, dan menata benda. Oleh karena itu, di ruang kelas taman kanak-kanak, kita akan melihat banyak warna-warna hangat, warna-warna mencolok, gambar-gambar yang ditempelkan di dinding, dan meja kursi yang ditata sedemikian rupa. Lalu, bagaimana dengan warna? Ketika berada di ruang kelas, anak ingin merasa nyaman dan tidak merasa tegang. Maka, pilihan warnanya akan menuju pada warna-warna yang tidak membuat tegang, mata lelah, dan pusing. Contohnya adalah warna-warna pastel. Warna-warna juga dapat merangsang anak untuk aktif dan berkreasi dengan warna-warna kontras, hangat, dan komposisi warna-warna terang. Namun perlu diingat juga bahwa warna-warna panas yang terlalu banyak juga dapat membuat pusing dan kita tidak menginginkan itu, bukan? Maka hal itu dapat diimbangi dengan memberikan warna-warna dingin. Ketika ada beberapa bagian kelas yang tidak boleh dikunjungi, kita dapat memberikan warna seperti abu-abu, hitam, atau coklat. Karena itu akan mengurangi minat anak untuk mengganggu tempat tersebut dan menjauhinya. Mengingat rasa ingin tahu dan jiwa eksplorasi yang tinggi di usia muda mereka itu, maka cara ini akan cukup membantu. Perabotan di kelas ditata sedemikian rupa. Ruang dengan perabotan yang tidak memadai akan terasa hampa, kan? Maka penataan perabotan harus sesuai kebutuhan. Perabotan biasanya tidak akan merupakan benda-benda tajam. Ujung-ujungnya tumpul dan tidak menyakiti para anak. Dan alat-alat pembelajaran dapat menarik minat anak dengan warna-warni dan bentuk-bentuk karakter kesukaan atau hewan. Contohnya, permainan bersama anak-anak dengan menggunakan puppets atau permainan panggung boneka akan membuat interaksi pembelajaran lebih menyenangkan dan anak-anak akan lebih aktif. Meja dan kursi ditata agar anak lebih leluasa dan bebas, tidak menghalangi pandangan satu sama lain, dan memiliki ruang gerak yang bebas. Susunan dapat diubah-ubah sesuai kebutuhan pembelajaran, dan anak juga dapat memilih untuk duduk di lantai sesuai kenyamanannya. Jangan lupa, pandangan guru harus leluasa dan dapat melihat semua anak muridnya. Cara yang paling tradisional dalam penyusunan ini adalah dengan gaya tatap muka auditorium, yaitu dengan guru dan papan tulis menjadi pusat perhatian berada di depan para peserta belajar. Gaya ini digunakan ketika guru mengajar dan memberikan presentasi, sehingga perhatian murid tidak saling teralihkan dengan bangku yang semuanya menghadap pada objek yang sama. Ada pula gaya tatap muka lainnya seperti gaya offset, gaya seminar, atau gaya klaster. Perubahan tempat duduk dapat dilakukan sekali-sekali sesuai dengan metode pembelajaran. Kemudian, dinding kelas. Dinding kelas dapat dihias dengan pernak-pernik yang unik atau menempelnya dengan karya siswa. Dapat pula menggunakan keduanya, asal ada batas supaya dinding tidak terlihat terlalu ramai dan malah membuat perhatian anak teralihkan. Menempelkan karya-karya akan melengkapi suasana riang yang ada di kelas, membuat anak untuk tetap berkarya
dan menjaga kelas agar tidak hampa. Bagian ini dapat dikatakan merupakan pelatihan pengembangan anak dalam berseni dan berkreasi. Metode pembelajaran juga bervariasi. Kebanyakan menggunakan metode bermain dan belajar. Seperti mengajarkan lagu edukatif adalah hal yang sudah umum dilakukan di ruang kelas. Anak-anak dapat belajar menghitung dan membaca dengan bernyanyi. Udah lihat dan udah dengar gimana dasar-dasarnya atau bagaimana unsurnya? Nah, sekarang kita mau wawancarain salah satu gurunya. Tapi karena sekarang adalah masa karantina dan pembatasan sosial, jadi kita nggak bisa langsung datang ke ruang kelasnya dan wawancari gurunya di tempat. Sekarang aja taman kanak-kanaknya lagi tutup, jadi kita bakal langsung ke rumahnya. Halo Kak. Ya, hai. Ini dengan kakak siapa ya? Nama saya Nonik Aktasia Putri. Udah berapa tahun kerja jadi guru TK Kak? Sekitar kurang lebih 2 tahunan ini saya baru terjun di TK. Oke. TK-nya sekarang di mana? TK-nya di era Rahmah Pangkalanbun, ya. Tepatnya di belakang Masjid Agung. Saya punya ada 4 pertanyaan buat kakak. Yang pertama, kenapa warna-warna yang dipakai di ruang kelas cenderungnya cerah dan mencolok? Kalau menurut saya sih kenapa di kelas itu harus warnanya mencolok, karena pada hakikatnya sih anak-anak suka hal-hal yang unik kayak gitu kan. Mereka juga suka sesuatu yang kiranya menarik perhatian mereka kayak gitu kan. Jadi paling enggak di dalam kelas tuh harus ada, entah itu gambar, entah itu dari catnya sendiri, paling enggak yang bisa menarik minat belajar anak sih kayak gitu. Oke. Unsur penting apa yang membuat anak nyaman dan aman di ruang kelas? Untuk unsurnya sih, kalau menurut saya sih sebenarnya itu tergantung pendapat orang juga kan. Persepsi. Ya, persepsi orang sendiri. Kalau menurut saya sih lebih ke bagaimana gurunya itu mengajar. Kalau misalkan gurunya itu mengajar mengasihkan, entah apapun itu yang akan diajarkan, anak bakal tertarik secara langsung gitu sih. Pertanyaan selanjutnya, kalau belajar itu ada cara khususnya nggak sih? Kayak ada permainan, ada cara-cara bernyanyinya? Ya, kalau misalkan untuk yang itu tadi jelas pasti harus dilakukan dalam kelas. Karena apa? Karena memang untuk anak usia sekolah dini kan kayak gitu kan, untuk PAUD ataupun untuk TK itu mereka harus belajar sambil bermain. Karena kalau nggak diimbangi dengan bermain, mereka juga nggak bakal fokus dalam mengikuti pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas tentu akan diselipkan dengan bernyanyi. Seperti misalkan kita akan belajar mengenalkan huruf dan angka, itu kita ajak anak-anak sambil bernyanyi dalam menyebutkan hurufnya, supaya anak mudah mengingat juga sih. Misalkan huruf A itu nanti bisa berupa angsa atau buah apel, jadi anak mudah mengingat, oh iya huruf A itu berarti buah apel, bisa seperti itu. Kemudian nomor 4, bagaimana penataan meja dan kursi? Apakah mereka duduk bergilir? Apakah meja dan kursi ditata berbeda setiap hari atau ada cara lain? Ya. Untuk penataan ruang kelas, kita sih nggak rolling kan, nggak ngerolling gitu tempat duduk. Asal nanti semisal ada yang anak yang bosan, mereka boleh duduk di bawah. Semisal capek di kursi kan, mereka bisa duduk di bawah, bisa bergantian seperti itu sih. Mungkin nanti memang kebanyakan di lapangan sih kita maunya kayak gini berpindah, tapi pada ininya sih susah untuk anak-anak. Jadi mungkin terserah mereka, asalkan mereka duduk dengan rapi, dengan nyaman gitu. Dan bebas juga dengan kreativitas. Bebas dengan apa yang ingin mereka lakukan lah, duduknya entah di kursi, entah di bawah. Yang penting tidak mengganggu teman yang lain juga sih gitu. Itu aja Kak pertanyaan saya. Makasih banyak ya Kak. Ya, sama-sama. Selamat. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat manapun, berinteraksi bersama mereka, maka kita sadar atau tidak sadari sudah melakukan suatu kesenian. Seni telah menjadi budaya yang tumbuh dan berkembang dalam zaman, mengikuti generasi ke generasi. Ketika kita melihat tatanan kelas yang tidak beraturan, kita akan merapikannya, membuatnya elok di mata. Ketika kita berpakaian, kita selalu mencoba mencocokkan warna satu dengan warna lainnya. Ketika kita memasak, kita akan mencoba menghias makanan
tersebut ketika dihidangkan, agar terlihat lebih sedap ketika disantap. Suatu kebiasaan seni yang tumbuh tinggi di dalam taman kanak-kanak akan sangat tinggi. Di sanalah pikiran-pikiran imajinatif saling berinteraksi dan berkarya. Akan terdengar melodi dan suara-suara ceria bernyanyi di balik dinding-dinding warna-warni. Dan di dinding-dinding itu pula dipajang karya-karya mereka. Mungkin salah satu di antaranya akan menjadi seniman.